dipersembahkan oleh Pak Jokowi lupa ngundang Hotman Paris ke IKN. Sekiranya aku diundang, tentu saya tidak akan lupa membawa kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman. Karena hanya dengan inilah Hotman segar sehingga 38 tahun sebagai pengacara tetap tidak terkalahkan. Jadi saya masih nunggu undangan dari Pak Jokowi agar nanti saya bawa kopi luwak hitam premium di daerah yang mungkin cukup dingin ya. Mungkin minum kopi sangat tokcer di sana. Benar-benar Pak Wandi, kopinya mantap banget. Pak Denis, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN. Bapak dari tadi nggak kesal dengar omongan dari Pak Henry. Dia bilang belum siap, belum siap, belum siap. Emang belum siap, Pak. Dan yang kedua, kenapa banyak tokoh yang tidak hadir? Ibu Megawati tidak hadir, SBY tidak hadir. Ada apa Pak yang terjadi? Silakan Pak. Saya nggak tahu apakah Pak Henry sudah melihat atau datang untuk melihat ya. Dan juga tentu saja saya bertanya apa yang disebut kriteria siap tersebut. Ya. Saya ingin memberikan ilustrasi kepada Pak Henry ataupun kepada teman-teman semua. Bahwa misalnya ke IKN itu dari Balikpapan semula memerlukan waktu 2,5 jam. Sekarang dengan memfungsionalkan jalan tol itu waktu bisa kita reduce atau kita kurangi sampai hanya menjadi kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Sudah ada progres kemajuan untuk aksesibilitas. Tadi Pak Hotman bicara, Pak Henry berbicara air sudah mengalir, listrik sudah ada, internet sudah ada, gas sudah ada, kemudian kantor, istana, lapangan upacara, istana Garuda, istana negara sudah siap. Kantor-kantor pemerintah yang berfungsi sebagai sharing office sudah siap. Hunian ASN secara bertahap dari 47 tower sudah selesai 12 tower. Kemudian ilustrasi kedua, Bapak Presiden kemarin hadir dari tanggal hari Minggu sore sampai tadi siang pulang. Apa kegiatannya? Hari Senin sudah melakukan sidang kabinet di IKN. Hari kedua hadir gubernur dan hampir lebih dari 500 bupati wali kota seluruh Indonesia. Dilakukan acara di Istana Negara dan di Istana Garuda. Kemudian beberapa kegiatan yang berkaitan dengan groundbreaking, ada progres tambahan, kemudian juga peresmian, misalnya beberapa tempat yang sudah siap itu juga dilakukan. Dengan cara juga pada saat ini cara kita bekerja melalui media sosial dan sebagainya, itu saya kira kesiapan itu menjadi relatif. Seperti saat ini, saya berada di IKN, berada di apartemen ini Bang Hotman, ya. Bisa kita berkomunikasi dengan baik dan tentu saja juga kita bisa bekerja dengan baik melalui ini. Karena ibu kota negara ini bukan. Menurut Bapak ini Pak Henry ini asal ngomong aja, nggak lihat ya. Pak Henry ini asal ngomong aja, bilang belum siap ya. Yang mengatakan Bang Hotman. Tapi kalau Bang Henry jawab dulu. Pak Henry jawab tuh. Katanya lu ke sana aja belum pernah, kenapa bilang belum siap? Ya Pak Ketua Satgas harus ngomong ini semua beres. Kalau nggak repot urusannya, dia bisa dipecat. Masa belum beres? Ya kan harus ngomong beres gitu. Nah ini kan kita kasih perspektif yang lain. Apakah itu tidak menghambur-hamburkan uang? Jadi maksud saya kalau memang mau membuat perayaan, kalau memang belum siap, ya nggak apa-apa, bikin perayaan di Jakarta. Kalau memang kemudian sudah dibilang siap, ya jangan terlalu besar biayanya. Kalau kemudian dianggap, misalnya bosnya Bang Wandi ini bilang, oh kalau untuk kemerdekaan mahal-mahal itu ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak gitu juga karena esensi. Jadi tapi kan Anda tidak tahu persis belum siap tidaknya. Anda belum pernah ke sana kan? Lah, yang disampaikan media termasuk Metro TV emangnya bohong kan, kita kan bisa lihat kondisinya gimana di sana. Dan kemudian salah satu yang kita bahas kan adalah
juga biaya dan esensi. Kalau saya ingin menggarisbawahi esensi dari kemerdekaan. Jadi esensi dari kemerdekaan itu bukan harus juga bermewah-mewah luar biasa, tapi jadi sekali lagi, menurut Anda belum siap, menurut Ketua Satgas sudah siap, menurut Anda tetap belum siap, gitu? kalau menurut saya nggak usah dipaksain. Oh begitu. Gitu. Oke, yang kedua, katanya Pak SBY dan Ibu Mega tidak datang di perayaan termasuk di IKN. Anda tahu kenapa? Kalau Pak SBY kan ada perwakilan anaknya, AHY. Bu Mega juga ada perwakilan anaknya kan, Mbak Puan. Mungkin begitu alasan yang paling enak tuh ya, karena ada perwakilan anak-anak. Nggak ada aspek politis menurut Anda? Kalau menurut saya sih, dalam merayakan kemerdekaan tidak perlu kita bicara aspek politis, Bang. Ya. Itu kan di luar dari esensi kemerdekaan itu sendiri ya. Kalau menurut saya, sebagai pejabat-pejabat negara, AHY sebagai menteri pasti hadir. Kemudian Mbak Puan sebagai ketua DPR kan mungkin hadir ya, Mbak Wandi, Mas Wandi ya? Mestinya diundang, hadir. Mestinya diundang pasti ya. Soal kepastian nanti di sekretariat. Tapi saya mau tanya, tapi Ibu Mega diundang ya? Diundang ya? Tapi bosnya Nasdem dapat penghargaan, kok Ibu Mega belum dapat, kenapa ya? Mungkin penghargaannya sudah ada dan nanti akan ada lagi, mungkin begitu ya. Kan Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatan. Maksudnya kenapa? Kenapa? Pak Hotman ini pokoknya kita berseteru lah hari ini. Iya bukan. Bosnya Nasdem dapat penghargaan, dapat ya. Ke Ibu Mega kok nggak dapat, kenapa ya? Ya saya kira kan setiap saat, setiap tahun saya kira itu tanda jasa itu selalu ada dan tentu berdasarkan usulan-usulan. Ya, pasti nanti ada. Kita tahu jasa Bu Mega sangat besar buat Republik ini. Kamu tahu nggak, sadar nggak ada apa kekurangan yang paling besar? Kenapa? Kalau Hotman diundang ke IKN akan lebih heboh. Oke. Itu. Setuju nggak? Harusnya Hotman diundang kan? Ya, Bang Hotman ini pengacara atau influencer? Kalau influencer pasti diundang. Jadi abang mentasbihkan dulu, saya influencer Pak Jokowi, pasti ikut dia. Itu sudah fake bahwa saya itu di mana-mana ada. Jadi pengacara ada, influencer ada, jago dansa ada, clubbing ada, semuanya ada. Makanya ingatkan Pak Jokowi, undang Hotman Paris begitu dong. Pak Hotman Paris kan, mungkin kalau sudah ada kopi Joni di sana. Sudah ada kopi Joni di balik papan memang. Oke, kita istirahat lagi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.